Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selamat pagi semuanya. Sebentar kita mau mendengar firman Tuhan, sebelumnya mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat berkat kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Sebentar kalau kami ingin mendengar firman Tuhan, bukakan hati pikiran kami, supaya firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya ingin membawakan firman dengan judul Holy Spirit, I Need You. Atau Roh Kudus, saya membutuhkan kamu. Ya, ayatnya saya ambil di dalam Kisah para Rasul yang pertama, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Begini firman Tuhan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kalau tadi kita baca ayat yang keempat dan yang kelima, kita bisa melihat bahwa Yesus itu tahu kalau kita membutuhkan Roh Kudus. Nah, mengapa kita membutuhkan Roh Kudus dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya mencatat 3 hal penting pada pagi hari ini. Yang pertama, karena Tuhan Yesus tahu kita membutuhkan penolong di dalam hidup ini. Ayatnya di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Begini firman Tuhan, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa Tuhan tahu kita membutuhkan Roh? Karena Roh Kudus itu penolong kita. Tuhan tahu bahwa dengan adanya Roh Kudus, dia dapat menolong kita. Menolong apa? Menolong kita dalam hidup ini, menghadapi setiap masalah-masalah yang ada, menghadapi setiap kesulitan-kesulitan dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita tanpa Roh Kudus hidup hari ini, mampukah kita? Lalu yang kedua, mengapa kita membutuhkan Roh Kudus dalam hidup ini? Yang kedua, karena Yesus tahu kita membutuhkan seorang penghibur yang mengingatkan kita ketika kita ditimpa masalah yang tidak dapat kita selesaikan. Yohanes 14 ayat yang ke-26 berkata, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia ini lemah. Daging ini lemah. Kita membutuhkan Roh Kudus. Terkadang kita terpuruk, kita membutuhkan penghibur, mau cerita dengan orang lain, takut dibocorkan. Tetapi kita ingat bahwa dalam kelemahanlah aku kuat. Roh Kudus mengingatkan kita akan hal-hal seperti itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah fungsinya Roh Kudus, menghibur kita. Kita berdoa kepada Allah, tiba-tiba kita berbahasa roh. Kita menyampaikan keluhan-keluhan yang mulut ini nggak bisa mengucapkan hal itu. Tetapi Roh Kudus tahu dan Bapa dengar. Itu fungsinya Roh Kudus dalam hidup kita ini. Makanya mengapa Tuhan mengirimkan Roh Kudus itu kepada kita. Kalau kita tanpa Roh Kudus, bagaimana kita bisa dihibur? Dulu Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Dia bisa memberikan wejangan, nasihat, dan lain-lain. Saat ini, Yesus sudah naik ke surga. Tetapi dia memberikan pewahyuan yang luar biasa melalui firman Tuhan. Dia menyampaikan firman-Nya, hidup. Sesuatu yang kekal, sesuatu yang dahsyat, logos. Makanya kita mari sering baca firman Tuhan. Supaya ketika kita baca, kita dapat terhibur, dikuatkan, dimampukan, disanggupkan menjalani hidup di akhir-akhir zaman ini menjelang Tuhan datang yang kedua kalinya.
Lalu yang terakhir, mengapa kita membutuhkan Roh Kudus? Karena Yesus tahu kita membutuhkan roh kebenaran untuk bertemu kembali dengannya. Yohanes 16 ayat 13-14 berkata, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mengapa Tuhan Yesus memberikan kita Roh Kudus? Dan mengapa kita membutuhkan Roh Kudus? Karena Dia roh kebenaran. Kalau kita nggak punya Dia, bagaimana kita bisa bertemu dengan Bapa? Bagaimana kita bisa mengubah hidup kita? Bagaimana kita bisa melewati banyak hal yang tidak mungkin dalam hidup ini jika tanpa Dia, tanpa penolong itu? Mampukah kita? Sebab itu Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ketika nanti Tuhan datang, masihkah kita punya pengharapan itu? Makanya kenapa kita membutuhkan Roh Kudus? Kita membutuhkan Dia. Karena kalau tanpa Dia nggak ada kebenarannya, Bapak Ibu, tidak ada kebenarannya. Jadi pada pagi hari ini, mari di hari-hari terakhir ini kita semakin giat bersekutu dengan Roh Kudus. Perhatikan kehidupan pribadi kita masing-masing. Jangan kita hanya perhatikan kantong kita saja, tapi perhatikan juga kehidupan kerohanian kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kasih setia Tuhan yang luar biasa. Kami tahu kami membutuhkan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kalau Kau telah mengirimkan Roh Kudus ke dalam hidup kami, sehingga kami dapat dikuatkan, dapat dihiburkan, dapat mendapatkan kebenaran yang luar biasa. Ajar kami, pegang kami, dan mampukan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.